Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Raffi Eka Putra dan kali ini kita ketemu mobil Vietnam lagi. Kalau kemarin kita udah bahas VF5 ya, kalian bisa tonton videonya di sini. Nah, sekarang kita bahas kakaknya yaitu VF E34. Sama-sama dari VinFast, lalu bedanya apa mobil itu dan mobil ini VF5 dengan VF E34? Well, of course dia lebih besar dimensinya dan dia juga harganya ada di atas VF5. Kalau kemarin kita bilang VF5 adalah mobil yang sangat cukup untuk mobil pertama kita, dan ini VF E34 adalah mobil yang mungkin kalau kalian merasa gue nggak cuma mau hal-hal basic, gue mau ada hal-hal sekunder ya, kebutuhan sekunder di mobil gue atau kebutuhan tersier bahkan. Nah, VF E34 ini memberikan ekstra jika dibandingkan VF5. Seperti apa ekstra tersebut dan apa aja kelebihannya? Ikuti video ini sampai habis. Ya, sekarang kita mulai bahas dari depan dulu. Kalau di VF5, wing sampingnya ini dia hanya chrome aja. Kalau di VF E34 ini dia bisa menyala. Di sini ada DRL yang akan menyala kalau misalnya kalian lagi siang-siang DRL gitu ya, daytime running light, dan kalau malam dia juga akan ikut menyala. Jadi dari jauh tuh dia kelihatan auranya gitu ya, kelihatan banget siluetnya kalau ini adalah sebuah VinFast. Pokoknya desain depan ini kami no komplain, suka banget sama bentuk V dan wingnya yang ada di samping yang tengah-tengah jadi V juga. Ya, di tengahnya ini dia lampunya mirip seperti VF5 ya, layoutnya sama ya. Di kanan sini dia ada proyektor, tapi kalau misalnya di VF5 dia masih menggunakan halogen, di mobil ini dia sudah menggunakan LED yang B-beam juga. Ditemani sama lampu sein di atas sini, serta ada lampu kota di bawahnya, lampu kecil. Jadi layoutnya mirip banget sama si VF5. Ke bawah dia ada sensor parkir ya, dia nggak ada fog lamp, tapi dia digantikan dengan cladding-claddingan plastik seperti ini, sehingga dia menegaskan kalau ini adalah sebuah SUV dengan ground clearance yang cukup tinggi ya, bukan sebuah hatchback biasa. Dan sebenarnya selain ada elemen-elemen tadi, dia juga di tengahnya ini ada kamera 360-nya. Jadi mobil ini punya kamera 360, tapi di unit tes kami ini dia tertutup oleh plat nomor nih ya. Jadi dari sini nih kalau kalian intip dia ada kamera gitu, dan citra kameranya kelihatan di dalam itu warnanya hitam aja karena ada sih plat nomor ini. Nah, kita nggak tahu nanti di versi produksinya dia akan seperti apa. Apakah kamera 360-nya akan dipindahkan atau bagaimana, kita nanti tunggu aja kelanjutannya. Tapi yang jelas kamera 360 di sini sudah ada. Sebelum kita pindah ke samping, kita juga mau bahas kalau ini adalah ekstra yang paling gede ya kelihatan di depan dari sebuah VF E34. Ini adalah sebuah radar yang membantu kalian untuk driving aids ya. Jadi kalau di VF5 dia belum ada radar, di VF E34 ini dia sudah dikasih radar di bawah sini sebagai driving aids dari kalian. Ya, kalau dari samping sini perbedaan yang paling jelas pertama kelihatan adalah ini ya, dia ada roof rack di atasnya, jadi tambah kesan SUV-nya lagi gitu ya. Dan dia velgnya lebih besar, serta dia ada cladding-claddingan plastik di sini juga dan di tengah-tengah pintu itu. Dan kalau kalian lihat dari samping ini keren banget ya, karena dia dikelirkannya warna favorit kami dari VinFast, yaitu warna VinFast menyebutnya Deep Ocean, yang sebenarnya menurut kami ini warna sangat mirip sama warna legendaris dari Inggris namanya British Racing Green, dan kami sangat suka warna ini. Kalau kemarin VF5 dia clearnya warna VinFast Blue ya, warna khas dari VinFast. Ini dia pakai warna Deep Ocean yang mirip banget sama British Green, which is suit very well dengan hitam-hitam di velg dan cladding-claddingan plastik yang menandakan dia SUV. Jadi menurut kami ini adalah warna favorit dari sebuah VF E34 buat kami pribadi, karena kami bosen banget sama warna-warna putih sama hitam atau silver yang biasa ada di jalanan Indonesia. Warna seperti ini tuh memberikan warna yang berbeda di jalanan Indonesia juga. Nah, sekarang kita move aja ke bawah ya. Ini dia menggunakan velg yang beneran ya. Kalau di VF5 kan dia menggunakan velg kaleng yang dilapisi dop. Kalau di sini dia menggunakan velg alloy beneran dengan ukuran 18 inci ya. Jadi ukurannya dia gede banget dengan profil 215/45 ring 18. Jadi dia memang lebih premium, lebih sporty lagi, lebih ekstra lagi dengan velg yang beneran. Lalu move ke depan, tadi kita udah sempat bahas ya, di sini dia ada cladding-claddingan plastik seperti ini untuk melindungi bagian bodi. Jadi kalau misalnya mentok tembok yang rendah, dia masih kena cladding plastiknya dulu, nggak gampang rusak. Serta di spionnya ini bisa kalian lihat di bawahnya ada kamera 360-nya. Jadi di sini ada, di sana juga ada, di belakang juga ada, serta dia juga ada blind spot monitoringnya di sini. Lalu sama seperti VF5 juga, kalau kita buka pintunya, nah, kameramen move ke sini, nah, dia ada semacam over gitu ya, di plastik itu yang bisa dijadikan footstep. Jadi kalau kalian injek dia nggak kotor. Tapi sama seperti VF5 juga,
Kalau kalian tutup begini, dia flat, dia tidak nonjol keluar gitu, jadi rapih kelihatannya. Wow. Ya overall ini keren lah. Dan lalu kalau kalian bertanya-tanya di mana charging port dari mobil ini, well of course charging portnya ada di sisi sebelah kanan. Kita bahas charging portnya. Let's go. Ya, ini dia charging port dari VF34. Dia posisinya sama kayak mobil bensin gitu ya. Dan dia kalau VF5 kan tinggal ditekan aja, dia bisa buka. Tapi kalau ini harus ditarik dari dalam, kemudian dia baru dibuka seperti ini. Dan of course dia sudah pakai CCS 2 juga. Jadi nggak perlu pakai adaptor-adaptoran. Dan kita sudah tes, dia chargingnya bisa sampai aktualnya ya. Kita coba di PLN HQ di Trunojoyo, dia sampai 70 kWh. Ini kita kasih screenshotnya. Jadi kalau misalnya charging dari habis banget 10% sampai 70%, dia nggak nyampe setengah jam udah full. Pokoknya lebih versatile lagi di mobil ini karena chargingnya bisa lebih cepat lagi. Kita mau buka dulu kap mesin yang tebel banget ini ya. Nah, dia memang sama kayak VF5, agak berat, tapi berat karena tebel bos bahannya. Sama seperti VF5, dia terbukanya tinggi banget ya. Ini posisi lagi menyala ya, biar nggak bersih kita matiin dulu aja. Set, set. Nah, jadi di balik kap mesin yang sangat tebal ini ada motor listrik bertenaga 148 horsepower. Jadi dia fully exposed seperti ini ya. Ini nggak tercover apa-apa. Kalian bisa lihat sendiri motor listrik serta baterainya yang gedenya adalah 42 kWh kurang lebih. 41, sekian tapi bisa dibulatin ke 42, which is menurut kami sebenarnya idealnya enaknya ditambah 10 kWh lagi kali ya, jadi 52 gitu ya. Kayaknya lebih proper kalau segitu ya. Tapi 42 juga dia cukup karena dia bisa memberikan range yang lumayan, yaitu 286 km NEDC ya. Jadi itu lebih dari cukup range-nya untuk kepakaian seminggu lah. Itu cukup banget gitu ya. Dan dia chargingnya juga kita udah tes tadi ya. Chargingnya tuh bisa di 70 kWh. Ntar kita bahas di pas bagian charging port gitu. Dan menurut kami cukup lah gitu ya. Tenaga segini tuh oke banget untuk rival-rivalnya mungkin seperti Honda A gitu ya. Ini tenaganya cukup di angka segitu dan baterainya juga cukup. Tapi kami sih lebih prefer kalau baterainya ditambah 10 kWh lagi, itu akan enak banget tuh. Mungkin kasih range sekitar 350 km sekali pengecasan. Itu nikmat sekali range segitu. Paling pas atau 51 kWh tuh buat mobil ini kayaknya ya. Segitu aja lah yang ada di balik ini ya. Ini nggak ada apa-apa, dia FWD, of course dia belum AWD atau bahkan belum RWD, dia motor di depan aja. Ini akinya, ini dia baterai dan komponen listriknya. Baterai ada di bawah ya, di kolong. Jadi ini kalau kalian pakai mobil listrik cukup tinggal ganti air ini aja karena dia nggak ada oli-oli yang harus diganti. Pokoknya mini maintenance banget. Ini servis masih gratis juga kalau kalian beli. Kalau kita bahas mobil VinFast, kita nggak boleh lupa untuk bahas skemanya yang unik, yaitu skema baterai subscription atau baterai leasing ya, sewa baterai. Jadi kalian bisa mendapatkan mobil ini dengan harga 273 juta aja khusus 1000 konsumen pertama, dan kalian bisa sewa baterainya dengan harga 1,1 juta rupiah untuk pemakaian di bawah 1500 km. Jadi costnya ini lebih murah kalau sebenarnya kalian pakai baterai sewaan ya, karena kalian tidak perlu memikirkan soal degradasi baterai ya. Itu semua di cover sama VinFast. Kalau baterai kalian terdegradasi, kalian tinggal datang ke VinFast dan minta baterainya untuk di replace. Kalian bisa cas sesuka kalian, mau sampai 100% terus juga gas gitu ya. Jadi kalian nggak perlu lagi worry soal battery health. Kalian bisa gunakan mobil ini worry free dan nikmati keekonomisan dari mobil ini, karena per kilometernya dengan baterai subscription dan charging ya, itu per kilometernya sekitar 660 rupiah aja, which is sangat hemat kalau dibandingkan kita pakai mobil AS yang menjadi pesaingnya dengan bensin yang proper ya, bensin Pertamax itu. Ini mobil ini masih jauh lebih hemat ya, 660 rupiah per kilometernya kita sudah tes gitu ya. Jadi sangat-sangat irit. Nanti untuk lebih detailnya kita akan ada video untuk membahas cost dari mobil ini bersama ADK VF5. Nanti kalau sudah muncul videonya ada di atas ini, kita akan membahas cost of ownership gitu ya, cost of energy dan perbandingan costnya dibandingkan mobil ICE dari VF5 dan VF34 atau lineup VinFast di Indonesia. Seluruhnya ada di summary video di sebelah sini. Sekali lagi jangan lupa, nanti kalau sudah ada silahkan ditonton, kalau belum ada berarti ditunggu karena kalian belum diupload videonya. Langsung aja tuh pencet tombol loncengnya, subscribe kalau belum, supaya kalian nggak kelewatan video summary dari experience kita memakai lineup VinFast di Indonesia. Sekarang tanpa berbahasa-basi lagi, langsung kita move. Bats!
Ya, sekarang kita sampai di bagian belakangnya. Lagi-lagi ini bagian belakangnya memang suka banget ya. Itu sama bagian belakangnya tuh, apalagi di VF 34 nih. Kalau di VF 5 mungkin terlalu simple gitu ya, lampu remnya masih di bawah. Kalau ini tuh lampu remnya di atas gitu ya. Entah kenapa desainnya kayak ini nggak tahu ya, kayak mini Harrier gitu ya. Dia ke atas gini, banyak lah mobil yang udah kayak gini. Dan menurut gue ini sukses banget VinFast membuat desain yang oke untuk dilihat. Proporsinya tuh pas ya. Mobilnya jadi nggak kelihatan bantut di belakangnya nih. Semua pas aja gitu desainnya. Dan lagi-lagi yang gue sangat puji di sini adalah keminimalisannya gitu ya. Ini nggak banyak emblem-emblem aneh-aneh di sini gitu ya. Cukup emblem V dan emblem VFE 34 aja. Simple banget, clean banget, kelihatannya suka banget. Tapi kalau lihat foto-foto di luar ada yang ada tulisan VinFast di sini ya. Mungkin di Indonesia bisa juga, entah ada apa enggak, tapi kalau saya pribadi suka yang clean banget kayak gini nih, enak banget dilihat gitu ya, nggak kotor lah ibaratnya, quote in quote, oleh emblem-emblem yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Nah, sekarang kita ke atas, dia konfigurasinya sama seperti VF5 ya, dia dapat shark fin antena yang body color. Kalau di sini, kalau di VF5 kan dia warnanya hitam ya, ini dia nggak kontras dan tetap ada high mount stop lamp. Di sini ada spoiler juga yang uniknya nih, kalau kalian lihat close up, ini bawahnya tuh hitam. Kalau dari jauh, apalagi di warna Deep Ocean ini emang nggak terlalu kelihatan ya, tapi di bawahnya tuh dia warnanya hitam ya, jadi agak ada sedikit permainan warna, serta dia kaca belakangnya sudah mendapatkan rear wiper atau wiper belakang, jadi lebih proper lagi, lebih ekstra lagi. Sebenarnya ekstra terbanyak di belakang adalah di sini nih. Ini kalau kalian pencet, nah dia sudah power tailgate ya, jadi inilah ekstra terbesar di bagian belakang. Kalau VF5 masih manual, dia sudah elektrik dan dia ini gede banget ya si hidroliknya, jadi harusnya dia tahan lama dan dia ada dua nggak cuma satu, so ya proper gitu ya. Jadi lagi-lagi dia juga lampunya ini sudah LED, jadi kalau VF5 itu memberikan apapun yang kalian butuhkan aja. Di sini dikasih bell and whistles yang melengkapi experience berkendara kalian bersama VinFast gitu ya. Isinya ini kita angkat aja nih ya. Di bawahnya, nah di sini ada tempat charger ya, kalian akan mendapatkan charger yang seperti ini ada kotaknya ya. Jadi kayak bisnis gitu ya, ada kotaknya, isinya charger 3,5 kWh, charger untuk yang AC-nya buat di rumah. Ini cukup banget buat ngecas semalaman gitu ya, overnight kalian pakai ini, pagi harusnya sih udah penuh. Kemudian dia ada tire repair kit, serta di sini ada dongkrak dan ada emergency kit. Nih yang biru-biru apa ya? Coba kita buka, coba tuh bisa kita beta. Ini isinya adalah P3K. Jadi ada P3K nih. Jadi kalau kalian emergency, VinFast sudah memberikan P3K di sini. Ya overall nice lah. Ada tempat charger yang rapi, jadi nggak usah kemana-mana dia. Serta dia of course sudah bisa dilipat 40-60 untuk jok baris keduanya. Jadi kalau kalian butuh space lebih, ini bisa kalian lipat dan dia. Nah, dia ini meskipun agak naik ke atas tapi masih bisa dibilang agak rata lah, jadi barang bisa masuk sampai ke tengah sana. Dan tutupnya of course elektrik lagi. Tara, ya happy banget lah pokoknya, banyak ekstra-ekstranya. Sekarang langsung aja tanpa berbasa-basa lagi kita masuk ke interiornya untuk lihat seperti apa interior dari VFE 34 ini. Mari kita lanjut ke dalam. Nah, sekarang kita sudah ada di dalam interior dari VFE 34 dan kita ada di kabin belakangnya. Kesan pertama ketika duduk di sini, jujur aja bangkunya agak keras gitu ya. Entah kenapa dia keras gitu bangkunya, dan dia sama kayak VF5 posisinya agak tinggi karena dia ada baterai di bawahnya. Tapi secara space jelas ini lebih luas karena dia dimensinya juga lebih lebar serta lebih panjang. Mobil ini panjangnya tadi kita udah sebut 4,3 meter dan lebarnya dia lebih lebar dari VF5, jadi emang space kabin belakang ini juga lebih luas. Paling yang perlu kita komplain aja secara bahan jok, dia masih fabric ya bahan joknya, dan dia juga headrestnya model integrated seperti ini. Kalau orang kita biasa bilang model pocong ya. Jadi kalau di VF5 kan dia sudah pakai headrest sendiri gitu ya untuk yang kanan dan kirinya, hanya tengahnya saja yang integrated. Tapi di VFE 34 ini justru dia kembali menggunakan fabric dan dia headrestnya integrated seperti ini, termasuk di bangku depan ya. Dia juga nggak ada secret pocket di sininya, tapi overall ini lebih luas dan ini ekstra luas ya. Jadi ini tambahannya lagi dari VF5, ekstra poinnya adalah dia kabin belakangnya lebih luas dan dia juga headroomnya lebih luas, dan ini plafonnya warna hitam jadi ekstra luas.
ekstra mewah untuk bagian atasnya, tapi sayangnya joknya dia justru fabric dan agak sedikit lebih keras ya. Sekarang kita coba aja pindah ke depan dan lihat seperti apa di depannya. Let's go. Nah, sekarang kita sampai di kabin depannya, dan kalau di depannya ini gak seperti di belakangnya. Depannya ini empuk ya, entah kenapa di belakangnya itu dia keras dan di depannya empuk seperti ini ya. Depannya enak banget, jujur aja bangkunya empuk banget. Jadi memang ini mungkin untuk pengendaranya serta penumpang depannya dikasih keempukan ya, tapi di belakang karena dia ada baterai jadi agak keras. Tapi kalau kalian pakai ini sehari-hari sendirian, no problem at all, because bangku drivernya enak banget, duduknya empuk banget meskipun dia side supportnya agak tipis, dan lagi-lagi dia bahannya kembali fabric ya, dan headrestnya juga dia integrated atau model pocong seperti ini. Padahal lagi-lagi di VF5 dia itu sudah menggunakan kulit sintetis dan dia sudah pakai headrest. Tapi ya mungkin karena memang sebenarnya VF34 ini dikembangkan lebih dulu sebelum VF5. Jadi sebenarnya kelahirannya tuh VF34 dulu, kemudian lahirlah VF5 di tahun 2022 kalau nggak salah di Vietnam. Makanya mungkin di versi ini dia justru masih pakai fabric, sementara di VF5 sudah pakai synthetic leather. Tapi ya kalau kita tutup dan kita lihat interior, ya jelas kembali lagi seperti yang kami bilang di awal video, ini adalah versi ekstra dari sebuah VF5. Kalau VF5 kalian mendapatkan apa yang kalian butuhkan, di sini kalian dapat ekstra whistle and bells gitu ya, ekstra kenyamanan, fitur-fitur kenyamanan sehingga mobil ini terlihat lebih premium lagi. Pertama, setirnya bentuknya sama tapi dia sudah dilapis kulit ya. Kalau di VF5 dia masih belum dilapis kulit, di sini dia sudah ada lapisan kulit dengan jahitan-jahitan asli, of course ya, warnanya putih seperti ini dan bentuk setirnya sama. Kemudian kalau kita move ke depan, nah di stoknya ini kalau di VF5 dia hanya auto headlamp, di sini dia sudah auto headlamp dan auto wiper juga. Dan di sini uniknya dia dibalik gitu ya. Entah kenapa di VF34 ini sennya di sebelah kiri dan wipernya di sebelah kanan. Padahal di VF5 dia sudah dipindahkan, sennya di kanan dan wipernya di sebelah kiri. Kemudian kalau kita ke instrumen clusternya, dia juga lebih sophisticated, ya, desainnya berbeda, lebih banyak informasi yang ditampilkan, bisa dikontrol menggunakan kontrol di sebelah sini, dan banyak banget features yang bisa kalian lihat di sini. Termasuk di sini ada juga TPMS dan ada overspeed warning, trip A, trip B, dan ada trip auto. Ini trip auto itu seperti apa? Kayak saya kurang tahu ya mekanismenya, tapi yang jelas dia lebih lengkap dan dia overspeed limitnya bisa diatur dari sini lebih tinggi daripada VF5. Kalau VF5 dia mentok di 120, di sini bisa ditinggikan lagi. Dia juga terhubung sama media sama kayak di VF5 di sini, dan dia head unitnya dia lebih besar ya. Dia di bawahnya ada kontrol AC juga yang dia stay di sini aja, jadi nggak perlu dibuka-buka lagi, kecuali kalau kalian mau mengontrol AC-nya lebih detail seperti memunculkan inside atau outside ya, circulation itu ya, open close air, defrost, auto, dan arah semburan. Kalau enggak, kalian cukup pakai yang simple aja di sini, dan ini bisa diatur brightness-nya dan volumenya melalui shortcut dari sini. Dan ada camping mode dan paid mode, sehingga kalau kalian mau meninggalkan pet di dalam sini bisa pakai paid mode ya, sehingga dia nanti akan tetap dingin kabinnya tapi di luarnya terkunci, dan bisa camping mode juga, serta bisa volume reduction supaya volumenya nggak terlalu bersih kalau kalian mau ketenangan. Overall tampilan home-nya dia mirip seperti smartphone gitu ya. Di sini ada kamera 360, jadi dia punya kamera 360 seperti tadi kita bahas di depan. Cuma ya sayang itu dia, di depan ini sepertinya ya, kalau tebakan kami dia itu terhalang oleh plat nomor yang ada di depan nih. Jadi citranya tuh seperti ada belakang plat nomor gitu ya. Mungkin nanti kalau di versi productionnya bisa dinemukan solusinya bagaimana. Tapi yang jelas dia ada kamera 360, serta dia juga ada saya lebih lengkap karena dia ada rear cross traffic alert, kemudian ada blind spot warning, door open warning, serta ada park assist yang merupakan park sensor ya, sama seperti di VF5. Hanya dia lebih lengkap lagi untuk driving aids-nya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, ini kita bisa setting baterai seperti VF5 biasa gitu ya. Car controlnya nggak terlalu banyak juga. Ini bisa open close trunk sama window dari sini. Sisanya sama seperti VF5, nggak ada yang terlalu gimana-gimana gitu. Nah kalau kita mau ke bawahnya, di bawahnya dia ada knob putar seperti ini, dan ini berguna untuk change volume ya. Dan ini feel-nya enak banget, dia berat gitu, jadi nggak kelihatan murahan. Serta di tengahnya bisa dimatikan untuk nge-mute audionya, dan kalau mau ada suara lagi tinggal diputar seperti ini. Hazard ada di sebelah sini, dia kalau dipencet juga berkedip. Serta selain dari head unit tadi, kalian juga bisa membuka trunk dari sini, ada priority-nya, tombolnya di sini, dan bisa mematikan stability control.
Uniknya lagi dia di sini sekarang ada 2 slot USB, ada buat data dan charging serta charging aja. Dia ada power button yang lebih proper dibandingkan VF5. Kalau VF5 kan dia portnya tombol powernya di sini seperti tombol hazard gitu ya. Kalau ini dia terpisah di bawah seperti ini, dan ini juga yang unik. Dia sebenarnya sama seperti VF5 ya. Dia masih menggunakan ini handbrake manual gitu ya. Tapi kalau di VF5 dia untuk transmisinya cuma ada R, N, dan D, serta untuk parking brake tarik seperti ini. Tapi kalau di VFE 34 dia tetap ada parknya di sini dan tetap ada ini untuk ditarik. Jadi entah kenapa nggak di VF5 kayak gini juga, kita nggak tahu. Tapi yang jelas di sini lebih proper, lebih ekstra lagi dengan adanya P yang tinggal dipencet baru tarik rem tangannya. Kemudian lanjut di bawahnya dia ada mode. Nah di sini mode berkendaranya juga lebih lengkap, ekstra lagi ya. Di sini dia ada mode Eco, normal, dan mode sport. Jadi kalau di VF5 dia cuma ada mode normal sama eco, mode sport sama eco. Kalau di sini dia ada mode normal. Dan kalau di VF5 kita bisa pilih untuk regenerative brakingnya mau seperti apa, off, low, atau high. Kalau di sini saya lihat sih nggak ada menu untuk mengatur itu, semua terhubung dengan eco, normal, atau sport mode ini. Kalau di eco dia high ya, terasa banget dia regenerative brakingnya. Kalau di normal dia low, dan kalau di sport dia nggak ada regenerative braking. Jadi tinggal pilih dari sini aja kalau kalian mau atur regenerative brakingnya. Tapi kita prefer pakai normal mode ya kalau kami, karena dia enak aja gitu. Feel regenerative brakingnya natural dan nggak terlalu begini-gini, tapi juga masih dapat tambahan baterai ya, regen. Meskipun di sini baterainya lebih proper ya, karena tadi kita bilang dia baterainya 42 kWh dibandingkan dengan VF5 yang 29,7. Jadi di sini dia lebih nyaman digunakan jarak jauh gitu ya, karena kapasitas baterainya lebih besar juga serta chargingnya lebih cepat. Tapi di sini juga kalau kalian mau eco bisa gitu. Move ke atas dia sudah pakai spion yang auto dimming ya, ini bisa dinyala matikan nih. Di sini tombolnya ada, dan dia bisa pakai nih, dia plafonnya warna hitam, sporty banget, mewah banget gitu ya. Jadi kesannya lebih premium lagi, lebih ekstra lagi dibandingkan VF5. Di sini ada tombol untuk lampu-lampunya, dan dia airbag-nya sudah ada 6 titik. Jadi safety lagi-lagi sangat dipikirkan di VinFast, dan mobil ini itu bodinya juga kuat ya. Tadi kita udah lihat di luar dia lebih berat lagi pintunya dibandingkan VF5, membuktikan kalau dia memang plat-platnya itu nggak main-main ya. Plat-platnya tebal dan cocok dijuluki oleh sebagai tank dari Vietnam, civilian tank dari Vietnam gitu ya. Wah, ya bro, kesannya adalah interior ini lebih premium dari VF5. Ini merupakan ekstra dari VF5 gitu ya. Kalau kalian merasa VF5 yang memberikan apa yang kalian butuhkan itu masih kurang, kalian butuh ekstra-ekstra yang ya sekunder lah, bukan primer dalam mobil. Nah, VF5 ini memberikan banyak tambahan-tambahan fitur sekunder tadi, seperti kalau kita cek lagi ya, di sini dia window-nya sudah all auto up and down ya. Kalau misalnya tadi di VF5 kan dia all window-nya baru auto down aja, tidak auto up. Kalau di sini semua all window auto up and down, serta di sini juga dia sudah bisa dilipat secara elektrik si spionnya. Kalau di VF5 kita masih harus melipat spion secara manual, sisanya semua sama gitu ya. Dia kabinnya juga sama-sama menyenangkan ya, sama-sama terlihat premium meskipun dia desainnya subtle tapi tetap memberikan kesan yang nggak murahan gitu, dan ditambah dengan ekstra-ekstra tadi yang kami sampaikan. Jadi mobil ini memang cocok kalau kalian merasa VF5 ini terlalu basic, kalian butuh ekstra, butuh kebutuhan sekunder di mobil. Nah, dia akan berikan kebutuhan sekunder itu. Sekarang langsung aja kita coba di jalan seperti apa mobilnya. Let's go, kita jalan. Oke guys, sekarang nih agak beda nih. Kita sudah ada di dalam interior dari VF E34, dan ini adalah hari terakhir dari peminjaman mobil ini by VinFast ya. Ini gue rasa gue perlu lagi ngomong di hari terakhir ini aja karena lebih representatif, dan kemarin VinFast sempat extend juga. Jadi kayaknya wah, kalau kita ambil take interiornya setelah benar-benar 1 minggu lebih memakai mobil ini, kayaknya lebih asik nih, dan hasilnya bener. Konklusi gue sekarang di dalam kabin mobil ini ya, pertama dari kesan luarnya dulu deh. Eksterior mobil ini tuh menurut gue pribadi sangat compact ya. Dalam artian ini pas gitu ya. Kalau VinFast VF5 tuh buat gue pribadi jujur aja ya, terlalu kecil, terlalu
compact ya, tapi mungkin untuk beberapa orang itu ukuran yang pas. Tapi kalau gue pribadi lebih suka pakai ukuran kayak gini. Dan entah kenapa ya, ground clearance-nya tuh 165 tuh sebenarnya cukup banget loh, tapi bagus kelihatan dari luar gitu ya. Kelihatan tuh kayak nggak terlalu tinggi yang jadi cingkrang. Ini tuh kayak pas, tingginya pas, ground clearance-nya pas gitu ya. Proporsionalnya tuh oke banget gitu loh. Terus kalau lihat desain eksterior depannya ya oke lah, itu 50-50, nggak semua orang suka. Tapi menurut gue pribadi itu nggak jelek gitu, itu bagus, terutama kalau malam hari. Kalau malam hari itu si V-shape-nya yang chrome itu dia menyala gitu ya, dan itu siluetnya keren banget. Nih kalian bisa lihat lagi, tadi di video juga sudah dibahas ya, V-shape itu seperti apa kalau malam. Dan gue sebenarnya nggak suka mobil yang logonya tuh menyala, itu kayak kesannya norak gitu. Termasuk BMW, jujur aja BMW dan let's say Chery itu logonya menyala agak norak gitu ya. Mungkin karena logo mereka tuh besar, tapi ya di mobil ini tuh entah kenapa kayaknya kalau logonya menyala lebih keren lagi, karena logo dia pertama kecil, yang kedua akan nyambung sama si desain V-shape-nya itu ya. Dan itu kalau di finish tengah-tengahnya V gitu kayaknya lebih bagus lagi, lebih kelihatan berkarakter lagi si mobilnya gitu ya. Dan desainnya tuh nyambung, jadi nggak kelihatan norak. Jadi kali ini tuh ini mobil pertama yang menurut gue akan rekomen kalau logonya tuh dibikin nyala gitu ya, V gitu, bagus kayaknya. Siluet malamnya jadi lebih lengkap gitu ya. Dari belakang tuh orang melihat ada wing gitu ya, terus tengahnya ada V yang kecil, dan itu masih acceptable banget, masih nggak norak. Apalagi kalau di mobil ini sudah LED ya lampunya. Kalau mungkin di VF5 diterapkan seperti itu kayaknya akan agak sedikit jomplang karena si lampunya masih pakai halogen. Tapi kalau di VF e34 ini karena lampunya sudah pakai LED, maka dia kelihatan lebih proper, lebih modern lagi. Dan ya mobil listrik itu emang harus terlihat modern ya, karena dia adalah representatif dari green future atau dari masa depan kita yang inevitably pasti bakal elektrik. Dan dengan siluet seperti itu tuh terlihat banget ini mobil yang futuristik dan modern dan memberikan green energy yang kita butuhkan di masa depan. Nah, sekarang kita masuk ke desain interior dalamnya. Di dalamnya ini setirnya jujur aja sama kayak VF5, setirnya tuh emang kurus ya modelnya. Ini kelihatannya mungkin chip out atau gimana ya. Tapi sebenarnya mungkin bukan chip out ya. Ini mungkin sudah disesuaikan untuk pasar Asia Tenggara yang memang ukuran orangnya, let's be honest, lebih kecil dibandingkan let's say Europe atau Amerika gitu ya. Dan ditambah mobil ini tuh mungkin karena ground clearance-nya rendah ya, sama seperti mobil listrik lainnya tuh lincah gitu ya. Dia nempel banget di jalan. Bukan ground clearance, sorry. Center of gravity. Center of gravity dia tuh rendah karena ada baterai gitu ya. Jadi dia nempel banget di jalan dan maneuverability-nya tuh oke banget, lincah. Nah, setir yang enteng dan kurus ini itu kayak seolah-olah nyambung sama driving feel dari mobil ini yang meskipun dia lumayan tinggi tapi dia lincah gitu ya. Ini kayak tikus gitu ya. Bentuknya tuh belakangnya tinggi gitu, kayak tikus, tapi dia cepet aja. Jadi kayak keren aja gitu kelihatannya dan enak aja dibawanya gitu. Karena ya itu dia benefit dari mobil listrik, dia center of gravity-nya rendah gitu. Ya, overall driving feel sama exterior feel-nya nyambung banget ya. Apalagi ini warna kesukaan kami, yaitu warna deep ocean ya. Ini let's be honest, warnanya mirip sama warna British Racing Green dan kelihatan bagus banget gitu ya. Dan ditambah velgnya warna hitam, entah kenapa cocok banget sama desain eksteriornya. Kalau tadi kami bilang depannya itu debatable, tapi belakang itu menurut kami oke banget ya. Smoke tail lights, terus kemudian kalau kalian lihat di luar itu ya, ada di belakangnya dia ada tulisan VinFast ya. Mungkin kalau di Indonesia ditambah tulisan VinFast gitu juga beneficial buat customer dan buat VinFastnya sendiri, karena itu kelihatan lebih bagus ya. Karena di belakang cuma ada V sama VF e34, which is good. Dia kelihatan simple, tapi sebenarnya kalau ditambah tulisan VinFast di bawah CV-nya tuh masih belum terlalu norak, nggak masalah ya. Itu sama kayak tren-tren zaman sekarang kayak Lexus, kemudian banyak lah merek-merek yang kemudian spell out merek dia atau model dia. Kayak Camry gue juga ada tulisan CAMRY-nya gitu ya. Jadi masih nggak out of normality, masih normal, masih masuk tren dan nggak norak juga. Dan benefit buat VinFast-nya, karena di Indonesia let's say ya, let's be honest gitu ya, VinFast belum terlalu punya foothold yang kencang gitu ya, namanya belum terlalu besar, dia masih banyak pertanyaan. Ketika kami dapat extra days tuh kami spend buat orang-orang sekitar kami ya, kolega-kolega kami untuk tes mobil ini dan memberikan pendapat mereka tentang mobil ini tuh seperti apa dan segala macam. Dan mereka tuh masih kaget kalau ini adalah mobil Vietnam. Mereka masih shock kayak, oh Vietnam bikin mobil gitu ya. Artinya secara branding Vietnam itu masih butuh banyak PR, dan dengan dia menuliskan nama VinFast di bawah logo V ini, menurut kami itu akan lebih baik lagi dan memberikan benefit buat VinFast supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat umum gitu ya. Overall seperti itu sih, berkendaranya oke punya, dan
lagi-lagi ini adalah versi yang lebih ekstra dari VF5, jadi semua di interior ini ekstra. Plafonnya sudah warna hitam, dia sudah ada bells and whistles yang berguna buat kalian. Dia auto headlamp sama kayak VF5, tapi juga dia udah auto wiper. Kemudian dia juga infotainment systemnya lebih besar dan lebih lengkap gitu, dan instrumen clusternya juga sama, lebih besar dan lebih lengkap gitu ya. Tapi bukan berarti VF5 itu mobil yang jelek. VF5 juga mempunyai semua kebutuhan yang kalian butuhkan, cukup banget pakai VF5. Tapi kalau kalian mau ekstra, dan V ekstra juga ya, ini VF 34 ini sangat layak dipertimbangkan, dan kami sangat suka proporsional ukurannya. Mungkin hanya feedback yang bisa kami berikan adalah bangku belakang yang agak keras, dan kenapa joknya justru di sini malah balik fabric ya. Fabric, dan si headrest ini dia integrated lagi, bukan yang kayak VF5 yang udah bisa ditarik dan terpisah gitu ya. Sisanya no complaint, mobil ini untuk price pointnya oke. Mungkin kalau di adjust lagi price pointnya dia bisa lebih oke lagi, atau mungkin kalau baterainya ditambah sekitar 10 kWh juga lebih oke lagi. Jadi ya mungkin komplainnya minor yang nggak terlalu besar, karena overall driving feel-nya ini udah oke. Powernya juga udah oke, 150 HP hampir ya, 118 HP dengan torsi 242 Nm. Kami tadi belum sempat pakai alat ya untuk ngetesnya, tapi kami sudah coba dan itu bisa 0 ke 100 dalam waktu 9 detik aja, which is for daily use lebih oke. Secara konsumsi mobil listrik ya, kami memang belum banyak coba mobil listrik sebanyak reviewer kondang seperti Mas Fitra Eri gitu ya. Tapi dari banyak mobil listrik yang sudah kami coba nih, hampir semuanya tuh sama ya, karena secara berat tuh mereka kurang lebih sama. Konsumsi listriknya tuh uniknya sama, mau powernya berapa pun sama gitu ya, karena motor listrik itu nggak punya idling kayak mobil ICE yang kalau cc-nya gede idlingnya boros gitu ya, dan sekali geber bukaan gasnya gede gitu ya. Kalau mobil listrik tuh ya kalau speednya sama, karena mostly orang-orang di Jakarta pasti pakai speed berapa sih kan, pasti kalau di average tuh 60-70 gitu kan. Dan konsumsi BBM, konsumsi listriknya tuh uniquely sama gitu. Rata-rata untuk 1 kWh tuh bisa 7 km ya, dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Ya ada varian sedikit lah, tapi kalau kita gebuk rata tuh pasti ketemu di angka 1:7. Mau pakai mobil apapun yang listrik gitu ya, kecuali yang high performance banget, let's say mungkin akan sedikit berbeda, atau yang berat banget mungkin akan sedikit berbeda. Tapi kalau yang tipikal ada di jalanan sekarang tuh rata-rata 1:7. Jadi menurut kami ya, correct me if I'm wrong ya, tapi kami punya kesimpulan mobil listrik apapun gitu, kalau beratnya tuh masih average, kemudian powernya juga masih di angka-angka average gitu ya, itu rata-rata ya 1:7 gitu, sama aja, segitu-gitu aja. Jadi cost of operationnya ya sama, ditambah ini dia pakai baterai subscription, tapi kan harganya juga lebih murah. Jadi kalau dihitung ya, dia masih angkanya masuk. Dan jangan lupa kita harus pertimbangkan dengan memakai baterai subscription, kita juga worry free dari baterai degradation dan semacamnya, akan diganti oleh VinFast. Jadi menurut kami baterai subscription ini memang mengundang pertanyaan, karena di Indonesia ini masih sangat baru konsepnya, masih baru dicanangkan oleh VinFast. Tapi itu tidak berarti itu adalah konsep yang asal-asalan. Konsep itu sudah dipikirkan dengan matang oleh VinFast, dan setelah kami hitung itu masuk hitungannya sama dengan memakai mobil listrik biasa, dengan nilai tambah yaitu kita dapat worry free dari baterai degradation. Nanti kita akan bikin video follow up dari penggunaan VinFast VF5 dan VF 34. Kita akan rangkum di semuanya, bagaimana biayanya, kita akan hitung semuanya. Kita akan lihat bagaimana dibandingkan dengan ICE angka-angka itu compete gitu ya, dan kita akan bahas lebih dalam juga tentang skema yang dimiliki oleh VinFast ini. Makanya jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe kalau belum subscribe, like video ini, serta komentarlah seperti netizen yang berbudiman. Dan tunggu video kami follow up setelah menggunakan mobil VF5 dan VF 34 yang kalau sudah tayang akan ada di sini. Kalau belum tayang ya sabar, nyalain loncengnya, nanti kalian akan tahu ketika video itu udah tayang. Sekian video dari kami, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.